Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan keringanan langkah untuk menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat ilahi. Semoga dengan upaya kita mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semakin menambah petunjuk kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita semua, tauladan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga orang-orang yang mengikuti hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita berada di awal bulan Safar. Safar bulan kedua di tahun Hijriah, sesuai dengan kondisi bangsa Arab dahulu menamakan bulan-bulan itu sesuai dengan keadaan waktu itu. Termasuk bulan Safar adalah bulan di mana orang Arab biasa bepergian safar, sehingga bulan pun dinamakan bulan Safar karena memang waktu itu kebanyakan dari orang Arab melakukan perjalanan safari. Tentu ada yang sangat menarik dalam safar ini, bagaimana kita pun setiap hari melakukan safar, perjalanan, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Sehingga Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika melakukan perjalanan safar, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika berada di atas punggung kendaraan, karena dulu kendaraan itu berupa hewan ternak dan sekarang sudah ya teknologi sehingga kendaraan itu dengan mesin. Dulu kendaraan mempergunakan kendaraan itu dengan ciptaan Allah, yakni hewan ternak ya, baik itu kuda, unta, keledai dan sebagainya. Insya Allah yang akan kita pelajari ya, pada tadabbur Al-Quran kali ini, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW melakukan safar perjalanan, sehingga kita pun bisa menjadikan ya tauladan, contoh terbaik dari manusia terbaik, baginda Rasulullah SAW, yang tentunya kita akan mengikutinya sehingga termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah. Mari kita awali dengan Al-Quran surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Liyastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sadaqallahu. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa apabila manusia berada di atas punggung binatang, perahu
kapal, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lainnya, hendaklah mengingat nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Hendaklah mengagungkan Allah yang menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak yang dituduhkan orang-orang musyrik kepadanya. Dan hendaklah mereka membaca ayat ini, sebuah doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Andai kata Allah Ta'ala tidak menundukkan alam semesta dengan ilmu yang dianugerahkannya, tentu manusia tidak dapat melakukannya. Karena yang demikian itu di luar kemampuan manusia. Maka bacaan doa itu mengingatkan manusia agar selalu bersiap-siap menghadapi hari pembalasan saat seluruh manusia akan menghadapi dan mengalaminya, dan jangan lalai mengingat Allah baik pada waktu bepergian atau sedang mukim di rumah, di waktu berlayar atau tinggal di kampung halaman. Maka sehubungan dengan tafsir ayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bepergian dan berkendaraan mengucapkan takbir 3 kali dan membaca doa dalam ayat ini. Hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idastawa ala ba'irihi kharijan ila safari kabbara salatan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraannya untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau bertakbir 3 kali. Hadis sahih. Jadi prakteknya, ya, praktek ayat ini adalah praktek keseharian kita. Ketika kita naik motor lah, ya, pada sami aya di punggung motor. Maka disunahkan bertakbir 3 kali, kabbara salatan. Bertakbir 3 kali sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dilanjutkan dengan doa ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah SAW menambahkan doanya, yakni dengan kata-katanya, dengan sabda beliau memohon kepada Allah, berarti ajaran doa untuk kita selaku umatnya setelah membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Allahumma inna nas'aluka, kami memohon kepadamu, fi safarina hadza, dalam perjalanan ini,
birra wat taqwa, yakni perjalanan kebaikan dan ketakwaan. Berarti ketika kita hendak mengendarai kendaraan, pastikan bahwa yang kita tuju adalah birra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Alhamdulillah ya, berusaha mempraktekkan ayat ini dengan hadis Rasulullah. Ketika akan berangkat itu pasti yang kita tuju adalah al-birra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Kumaha cenah perjalananana refreshing sami eta ge. Tadabur alam. Sebab ada perintah juga dalam ayat fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini. Artinya ada perintah untuk traveling, jalan-jalan atau gitu. Sekali-kali mah gitu ya. Traveling, jalan-jalan. Tapi tetap dalam koridor al-birra wat taqwa, koridor kebaikan dan ketakwaan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan doanya setelah fi safarina hadzal birra wat taqwa, kemudian wa minal amali ma tardu, dan amalan-amalan yang engkau ridhoi. Berarti dalam safar saja ternyata ada sunnah di sana. Sehingga tidak diabaikan begitu saja ketika perjalanan. Karena ada ayat yang menyatakan mereka diazab dalam perjalanan. Coba. Diazab dalam perjalanan. Tentu kita selalu waspada, hati-hati dalam perjalanan, karena memang setelah berserah dirinya, kemudian ayat ini disebutkan wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Berarti di dalam perjalanan mah darah reukeut gitulah, kanu pangbalikan teh gitu. Ya, cara raket panguihan ke akhirat maksudnya mah gitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan melanjutkan doanya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Kemudian Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami dalam perjalanan ini. Hawwin alaina fi safarina, mudahkan dalam perjalanan kami. Watwi anna bu'dahu, dan dekatkan perjalanan yang jauh. Kemudian Rasul melanjutkan kata-katanya, Allahumma antas sahib. Ya Allah, engkau adalah sahib, teman. Allahumma antas sahib fi safari. Engkau adalah teman dalam perjalananku. Kemudian wal khalifatu fi ahli, dan engkau adalah penjaga khalifah, penjaga keluargaku. Berarti seolah-olah ya, keluarga yang sedang ditinggal pun itu sudah dititipkan sama Allah. Allahumma antas sahib fi safarina
wal khalifatu fi ahli. Karena ternyata ya banyak kejadian di perjalanan itu ya, hal-hal yang tidak terduga. Kemarin teman saya Bada Isa teh masih apa? Bada Isa itu dia masih ada status dipoto di sarang motor nak. Reng saya dipoto mentas, jabrot meninggal pada waktu itu. Wengi kamari di Garut. Pas nampi berita teh subuh, udah sok penasarannya. Pas tinggal teh berita Bada Isa masih, ini status Bada Isa. Nah jadi di foto di statusnya di motor. Setelah itu ketabrak meninggal. Pantas saja. Jadi sekecil apapun jangan diremehkan dalam perjalanan kita. Nuna-mina naik motor ge kedah we urang teh nya ada doa nya entong starter biur we itu tanya. Tapi kan orang mah insyaallah minimal bismillah mah pangitnya. Bismillah minimal. Itu. Tapi maksimal nama doa yang panjang dengan takbir 3 kali. Kan katanya tadi hadis nage kabbar salasan. Bertakbir 3 kali. Jadi begitu numpak motor teh Allahu Akbar. Ketika dipraktekkan aya naon kan anu tara biasa mah nya. Itu. Hari utara biasa mah. Tapi kalau kita terbiasa ya kita bertakbir Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau Nabi Nuh naik kapal mah doana subhanalladzi majreha teh bismillahi majreha wa mursaha. Surat berapa? Wah. Apa? Ayat tahu deh. Bismillahi majreha. Dengan nama Allah. Majreha. Artinya yang telah membelayarkan wa mursaha. Silakan itu dicari dulu Bang Nur. Jadi sekali lagi ayat ini mengajarkan agar manusia mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan berupa binatang dan memperlakukannya dengan baik. Itu dulu memang 7 surat Hud. Surat 11, surat Hud ayat 41. Boleh dibuka dulu boleh. Berlayar dan berlabuhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
Inna Rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallah. Ya. Jadi ini khusus doa naik pelayaran katanya, berlayar dan berlabuh. Bismillahi majreha wa mursaha. Kenapa dibaca majreha? Ini ada hukum dalam qiraat caranya. Itu dibaca majreha. Tapi intinya bahwa ayat ini dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada juga yang mempraktekkan doa ini. Namun intinya sekali lagi, salah satu ayat menjelaskan bahwa binatang juga itu umat-umat. Artinya dalam memperlakukannya itu harus dengan baik. Kesetaraan di antara makhluk, terutama antara binatang dan manusia, sangat ditekankan Allah Ta'ala. Salah satu ayat menjelaskan bahwa binatang juga umat Allah, sama dengan manusia, walau mereka mempunyai ciri kekhususan dan sistem yang berbeda-beda. Pada hakikatnya mereka sama dengan manusia di mata Allah, dan manusia diwajibkan untuk mengingatnya. Di antaranya hewan itu adalah umat seperti kita. Dulu memang yang dikendarai hewan, sehingga untuk menundukkan hewan itu perlu ilmu, pengalaman turun-temurun dari nenek moyang, sehingga bagaimana kuda liar itu bisa ditundukkan sehingga bisa dikendalikan. Begitupun unta, begitupun keledai. Sehingga Allah menyatakan itu pun sama umat seperti kalian. Boleh dibuka ayatnya? Surat 6 ayat 38. Surat Al-An'am surat 6 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala طائر يطير بجناحيه إلا وما من دابة في الأرض
يطير بجناحيه إلا إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat atau juga seperti kamu. Tidak ada yang kami luputkan di dalam kitab dari sesuatu pun, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Shadaqallah. Kalau melihat ayat ini, ada juga yang mengharamkannya, sampai mengharamkan ketika menyakiti binatang. Bahkan sampai anu ngarukut manuk oge istilahnya. Itu ketika sudah hafal ayat ini macam umat-umat orang jadi juga orang sami, sehingga ada juga yang ketika memahami ayat ini kemudian dia punya ya beberapa ekor burung di rumahnya dilepaskan cenah gitu nya. Saking ku sarua umat cenah juga orang. Da urang ge cenah lamun dikerem wae mah gitu. Sok sanaos di paraban raos ada dikerem wae mah da anggar we gitu. Ya dugi kadinya gitu nya. Pengertian terhadap ya suatu ayat kemudian menjadi praktek dalam kehidupan keseharian. Sehingga memahami ayat ieu teh nya cenah. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tah eta illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu sama umat-umat seperti kalian. Ya. Ya, terlepas pangintennya pendapat nya. Karena tidak ada dalam hadis itu larangan langsung seperti tadi teh, tidak boleh diusupan, tidak boleh. Itu identik dengan ijtihad ya. Pak, ijtihad itu berpikir bahwa ulah dugika menyakiti hewan teh. Insyaallah bersambung Pak. Kita bahas setelah salat Isya insyaallah. Ya, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Tadi dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 38 beberapa ayat Al-Qur'an menyinggung mengenai binatang, antara lain tentang bagaimana manusia harus bersikap terhadap binatang. Kegunaan binatang untuk manusia
perilaku binatang yang harus ditiru manusia, dan banyak lagi lainnya. Dalam hubungan kesetaraan antar makhluk ini ada tulisan seorang arif yaitu Muhammad Fazlur Rahman Ansori yang berbunyi demikian: segala yang di muka bumi ini diciptakan untuk kita, maka sudah menjadi kewajiban alamiah kita untuk menjaga segala sesuatu dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Tuhan, melestarikannya sebisa mungkin, yang dengan demikian mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan yang nyata. Jadi kalau kita telaah terhadap binatang saja perilaku kita, ya demikian harus saling menjaga, ya apalagi antar sesama manusia. Tentu hal ini sangat kita perhatikan bagaimana perilaku kita dalam menyangkut hewan atau satwa peliharaan. Ya, Al-Quran pun dalam surat 16 ayat ke-5 menyebutkan beberapa manfaat binatang untuk manusia. Surat 16 ayat ke-5. 16 ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha zib'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha zib'un wa manafi'u wa minha. Sadaqallahul Azim. Dan hewan ternak telah ciptakan untuk kami. Adanya ada burung yang mengamatkan dan bermanfaat dan sebagainya, kamu makan. Ya. Dan sebagiannya sebagainya kamu makan. Ini tentu mengingatkan kita kembali bahwa manfaat binatang baik dalam safar perjalanan maupun dipergunakan untuk kita konsumsi dalam hal melakukan penyembelihan pun itu dengan cara yang tidak menyakitkan, yang ma'ruf, yang baik. Artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perilaku terhadap binatang. Jangan sampai kita menzolimi binatang. Apalagi ya kita di antara sesama manusia menjunjung tinggi derajat martabat manusia itu sendiri. Jadi kan manusia lebih manfaat ya. Manusia itu lebih mulia
daripada ciptaan Allah yang seantero yang diciptakan oleh Allah. Ya, ada binatang yang oleh Rasulullah jika dibunuh justru mendapatkan pahala. Yang pertama kan cicak. Ya. Kemudian yang kedua ular, yang ketiga tikus. Dan yang keempat burung elang. Itu bukan tanpa alasan, tentu ada di dalam hadisnya. Burung elang, Pak. Disebut nate dina hadis mah binatang puaisik. Ya, binatang-binatang pasik. Yang harus dibunuh, dibasmi. Jika mereka mengganggu tentunya. Namun jika binatang-binatang itu bermanfaat yang dihalalkan, ada juga banyak manfaat tapi diharamkannya, seperti babi. Babi titi kawit bulu dugi ka cek paribaosna naon minyakna, itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Untuk bahan kosmetik, untuk bahan makanan, untuk bahan sampai ke sabun-sabun ya babian gitu. Tapi haram. Walaupun tidak dikonsumsi. Ya, walaupun tidak dimakan. Ya, tapi kan nempel najis itu. Jadi pada hakikatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-Quran Allah menekankan bahwa Dia telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini. Artinya wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Dia telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya. Itu pun dengan biiznillah, dengan izin Allah menundukkannya. Sementara tadi dalam ayatnya bahwa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya sebelumnya ya kita tidak bisa menundukkannya. Ternyata teknologi ge sami nya, rek mobil, bare motor. Dawana mah kumaha nundukkeunana teu apal ilmu nama da tetep we. Motor kedah diajar heula. Teu diajar ujug-ujug gas. Itu. Mobil pun demikian. Subhanallahnya ya Allah menjadikan otak manusia begitu mampu membuat teknologi sampai pesawat terbang pun kan terinspirasi dari burungnya, helikopter dari capung papatongnya. Subhanallah. Itulah ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan sakhkhara lakum. Bahkan ketika seseorang ya habis ijab qabulnya kan aya doa menundukkan sampai cenah pegang ubun-ubun istri teh nya sampai didoakeun teh. Allahumma inni as'aluka khairi ya Allah.
Aku memohon kepadamu kebaikannya. Dan aku berlindung dari keburukannya. Artinya, setiap hubungan kita dengan makhluk pasti ada tata cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan. Ya. Ini anak kabayang terhadap hewan wae sampai jangan ya didoliman gitu rek mencit oge kudu diasah nepi ka seukeut. Kebayangkan oleh kita apalagi terhadap sesama manusia. Sehingga pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tinggi akhlaknya, innaka la'ala khuluqin azim, bagaimana memperlakukan seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat. Ari rahmat teh meureun kanyaahnya. Kumaha carana gitu. Urang teh nyaah tuh kanu ieu ge dinu ayat-ayat ieu sampai terhadap hewan pun kasih sayangnya. Ku urang katinggal gitu. Sabuas-buasna ge eta singa ari di kukutil leutik mah dipikanyaahnya ngagabrugnya. Gitu. Ingat teh meureun ambeuna geus ka ambe ieu nu ngurus urang. Masya Allah. Banyaklah contoh-contohnya. Bagaimana rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Rahmat tekanya kasih sayang. Sehingga dalam perjalanan manusia pun ya memperlakukan kendaraannya pun kedah ya kanyaah tah. Aya anu apik teh nya. Oh cenah. Nyanak motor teh meuni kieu-kieu teuing gitu nya. Gitu aya nu apik. Repek teh apik-apik, aya nu mau ke motor teh. Nyaan eta ieu mah kisah nyata ieu mah nya, dibonceng ku abdi teh hiji jalmi eta teh. Aduh cenah. Anu kendaraan teh lah cenah meuni ieu, cenah meuni naon? Nya itulah pokona kasar gitu nya. Itu ser anjeunna teh. Anu kabayang ku abdi atuh kudu kumaha tuh gitu nya, nganggo motor teh. Nya berenang ari anu apik mah atuh nyaahna teh nya. Tapi ari nyaahnya teuing aya teuingna. Jadi teh nu mau. Dua kali. Aduh. Tuh nya nu apik teh. Kalah eueuh di apik-apik teh. Gitu nya. Jadi sekali lagi semua itu ditundukkan. Ya, dalam ayat ini Al-Quran sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat kesekehendak hatinya. Ya. Sekali lagi, dalam ayat ini Al-Quran sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sekehendak hatinya. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi aya aturan ti Allah teh. Teu sakumaha sakayang beuteung we gitu kan sageunahna gitu. Tidaknya sampai seperti itu. Mereka juga tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Kan Allah teh menyimpan wa wada'al mizan wa la tukhsirul mizan. Allah menyimpan keseimbangan. Wala tuhsiru, jangan kau kurangi keseimbangan itu. Awak kurang seimbang, gering. Itunya. Keseimbangan. Dalam segala aspek kehidupan manusia, itu sudah diberikan keseimbangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu dari Allah. Penggalan ayat di sini seharusnya disadari dan dimengerti
sebagai pengingat ingat dari Allah bahwa manusia tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Jadi bagaimana seharusnya kita memperlakukan barang orang lain harus selalu diingat di dalam benak orang-orang yang berpikir. Artinya Islam pada dasarnya tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan, ya, untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan yang tidak baik, diadu-adu gitu kan ya. Adu muning, aduh karunyanya cebrol. Terus pugu ari adu domba mah. Huluna diperingkeskeun heula dipake ngagere, aloh. Sadis-sadis teuing. Ya. Jadi bahkan menyalahgunakan binatang untuk dijadikan objek eksperimen yang sembarangan. Tuh, seperti naon? Ngetes naon geuningan kanu ieu anu monyet ini. Aduh, guys. Jadi objek eksperimen yang sembarangan. Artinya ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Maha Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini termasuk satwa sebagai amanah yang harus mereka jaga. Eta teh ka binatang rasok bayangkeun nya. Amanah ka binatang. Omo beuneunan amanah pada melang. Ya. Amanah keluarga, amanah sanes kanten nu diamanahkeun ka urang. Bahkan awak sakujur teh itu amanah ti Allah. Itu. Sehingga sekali lagi kembali kepada materi bulan Safar ini, ketika kita di perjalanan sapar kan gitu nya. Sapar. Kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam perjalanan pun kita harus tetap berada dalam koridor birra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Kebaikan dan ketakwaan dan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Tentu ini mauizah yang sangat berharga bagi kita dalam ayat-ayat ini. Sehingga kita sadar ya bahwa akhirnya wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa apabila manusia berada di atas kehidupan di bumi, di atas bumi ini, sehingga sadar bahwa dirinya itu mengemban amanat yang dipikulnya. Sehingga jangan sampai menjadi perkara yang berat di hadapan Allah nanti kelak dihisab. Ya, dari perjalanan pun kan hisabna besar ya. Loba teh tinggalieu, tinggaliana dihisab eta teh ku Allah. Perkara-perkara yang kecil pun itu artinya wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi sadar diri dirinya bahwa manusia itu akan kembali kepada Allah dan kelak di hadapan Allah manusia akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu marilah ya kita jadikan amanat-amanat Allah berupa amanat yang kita pikul. Semoga mampu menjadikan amanat ini ya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah teh sesuai dengan fungsi yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk sekali lagi
ya dalam perjalanan, fungsi kendaraan pun itu sudah merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus disyukuri ya, dengan berbagai zikirnya, doa kepada Allah, sehingga kita diberikan ya manfaat yang sangat bermanfaat ya. Manfaat yang sangat bermanfaat tentunya ya, perkara yang harus kita camkan insyaallah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan ayat-ayat ini menjadi ibrah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan kita pun dalam menjalani kehidupan semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.